Kita kembali di Polemik, kita membahas tentang prostitusi yang tak pernah mati. Hampir seumur manusia, seumur peradaban manusia, prostitusi selalu ada. Saya ke Mbak Faifi. Mbak Faifi, kasus ini menempatkan artis seolah-olah dalam posisi sulit. Mungkin orang beranggapan, artis Anu ada dalam daftar nggak ya? FV ada nggak di dalam daftar yang beredar itu? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Mudah-mudahan Tapi saya nggak memang ada. nggak pernah takut untuk masalah ini. Coba bisik ke Pak Agus, tanya ada. Ada nggak Pak? Jadi gini, kalau saya membaca di media sosial, itu Iya. semua pada semarak yang mereka bilang bahwa, halo ini kan udah tahun jebot, udah lama terjadi, kenapa baru diungkap sekarang gitu ya. Terus aku rasa juga kalau prostitusi itu tidak hanya terjadi di kalangan artis, di kalangan mana aja juga ada. Di kalangan perkantoran juga ada, oil and gas ada, di kalangan mana aja, mahasiswa juga ada. Cuman mungkin karena ini temanya artis, jadi akan-akan menarik untuk meledak, dibicarakan. menarik untuk dibicarakan, benar sekali. Iya, iya. Jadi mungkin gak sih kalau ternyata ini diangkat hanya untuk mengalihkan politik gitu. Oh jadi sedang ada politik yang rame, Iya. ini dikeluarkan supaya orang lupa ini. sama itu. Iya mungkin gak sih? Ini pertanyaan saya. Pak Agus, mungkin nggak Pak Agus? Iya, inilah tadi sebelum di acara ini pimpinan sidang mengarahkan kami ini pada masa-masa sekarang ini pekerjaan polisi itu sangat berat. Ya. Terutama mengembalikan apa pimpinan nama Kepercayaan, baik, nama katanya. baik. Walaupun nama kami baik semua gitu Iya, ya. iya. Ya, mengembalikan nama baik. Nah ini upaya pekerjaan baik belum tentu benar menurut beliau. Demikian juga pekerjaan benar belum tentu baik karena masyarakat sudah punya stigma bahwa polisi itu pada episode yang lalu beliau sendiri menyampaikan orang tuanya berpesan punya anak perempuan banyak silahkan kawin dengan siapapun Asal jangan sama asal polisi. jangan sama polisi. Ya. Nah itulah ya. Ya mungkin sah-sah saja gitu kan. Semua kita, semua masyarakat beranggapan apapun sah-sah saja. Tapi kami akan buktikan apa untungnya bagi kami bermain di balik permasalahan yang kami tangani. Yang kami hadapi ini terkait dengan perasaan manusia, kemudian hak azazi manusia. Kalau kami permainkan kan urusannya selain tanggung jawab kami itu selain kepada masyarakat, kepada organisasi, juga kepada Tuhan. Oke. Nah kalau udah kesana larinya tentunya ya tidak bisa kami bermain-main lagi. Apalagi yang disampaikan oleh artis di sebelah saya ini. Padahal tadi sebelum mulai baik loh dengan saya sekarang. Ya jadi ya mudah-mudahan nanti masyarakat bisa menilai cara kerja polisi seperti apa. Kita siap dikoreksi, kita siap dikritik. Kalau mungkin nanti ada hal yang tidak sesuai, silahkan dilaporkan. Karena dampaknya bagi para penyidik itu cukup berat apabila mereka bermain-main dengan kasus. Mungkin itu. Iya, oke. Adinda Nikita Marzani. Saya boleh tambah Oh, sedikit? boleh, silakan. Sebenarnya kalau memang ini memang tujuannya baik untuk memberantas suatu prostitusi, Ya. tentunya kita semua akan mendukung. Karena generasi kita itu kan adalah penerus bangsa. Makanya patut untuk diberikan yang terbaik. Makanya saya dukung-dukung aja sih. Oke, akhirnya berbaikan sama Pak Agus ya. Oke, Nikita, sama pertanyaannya dengan Faifi tadi. Ini kemudian kan seolah-olah mengeneralisir bahwa kalau orang melihat artis seperti ini, oh ini pasti ini nih masuk dalam daftar nih gitu. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah Anda merasa juga bagian dari artis yang merasa tersindir dengan ini atau seperti apa? Kalau Niki sih disindir-sindir sih udah biasa ya, udah jadi makanan setiap hari. Cuman memang ada sedikit kayak sedikit nggak nyaman gitu karena balik lagi kayak Niki kan orang sudah kenal dengan image-nya yang seksi. Pastikan orang mikirnya pasti nih dia gampang nih bisa diginiin, bisa digituin. Padahal kan boro-boro gitu kan sama laki-laki aja juteknya bukan main gitu. Iya cuman ke situ aja sih, cuman agak sedikit menyesalnya gini ya, kenapa sih
kok masalah ini kok sampai sebesar ini ya gitu loh. Padahal kan yang dijual pun mau sendiri gitu kan, bukan dengan paksaan gitu. Tapi ya balik lagi Niki nggak tahu apa-apa, mungkin emang ada suatu masalah yang mau ditutupi. Misalkan ya contoh, maaf Pak, saya soalnya udah berurusan sama polisi udah banyak banget, jadi agak sedikit deg-degan. Pas tadi datang aja, buset ada polisi lagi gitu kan. Ini polisi baik kan? ini. Ya mungkin ada sesuatu ya kan, yang Niki kan sebagai orang awam tidak tahu ada apa kayak gitu. Cuman ya agak mungkin emang benar kata Kak Faivi, mungkin karena artis ya kan di dunia entertainment, jadi segala apapun yang bersangkutan dengan itu pasti akan jadi hal yang besar gitu. Oke, saya ke Mas Wendo dulu Mbak Fahira ya. Mas Wendo lama bergaul dengan dunia keartisan. Iya. Tapi kalau sama artis nggak pernah bergaul, dengan dunia keartisannya aja. Saya udah terlalu tua untuk mereka dan saya orangnya nggak ngerti kayak gitu. Barusan saya tanya sini kita, gimana kabarnya sekarang itu? Karena udah pensiun lama. Tadi nanya kabar, emang kenal. Beneran lu jangan lah. Saya itu angkatannya Cepopong, jadi ada ya ngerti tapi sudah. Pertanyaan apa tadi? Apakah kasus ini seperti kata Pak Ipi tadi? Tahun jebot juga udah seperti ini. Ini memang kasus yang sudah lama berlangsung atau gimana? Ya pasti sudah lama berlangsung lah bahwa itu terjadi. Apakah dengan pengertian seperti tadi bahasa tingginya PSK gitu, apa mereka ya cuma pacaran dengan 1-2 orang yang sama-sama suka dan bisa saling membantu hidup dan nggak apa-apa menurut saya. Tapi gini, supaya nggak kelihatan, bukan berarti nanti membela PSK apa-apa, ya dibela juga pantas kok PSK itu. Yang paling pokok Bung Latif, yang terjadi ini adalah kesadaran kita pada umumnya itu masih cenderung negatif pada perempuan. Itu aja. Kita belum bisa menghargai perempuan dengan benar. Ini, coba bayangin. Karena pelacur yang diurus-urus perempuan, tiba-tiba artis. Kenapa bukan aktor yang juga diurus-urus? Ayo. Iyalah. Bener. Emang Benar ya? Ibu pimpinan bagaimana pendapatnya? Setuju? Bener. Kalau tidak setuju saya turunkan dari pimpinan. Kami setuju kita saya. Kita mah kompak aja. Kompak aja. Satu angkatan kompak. Iya. Bukan benar. Artinya ya sudut pandangnya begitu menyangkut perempuan pasti kemudian negatifnya lebih duluan. Karena dia seksi lalu begini tadi katanya. Lah, seksi kan bukan salah siapa-siapa, wong dia seksi dan dia pengen tampil seksi ya daripada sumuk sendiri gitu kepanasan sendiri gitu. Misalnya misalnya. Dari sini lalu seperti ini yang diributkan yang utama kan 80 jutanya. Seolah-olah itu sesuatu yang besar sekali. Padahal kalau kita ngasih yang benar seumur hidup dengan suami istri itu mungkin 80 juta lebih. Bukan, masalahnya jangan hidup nggak apa-apa, ini 1 jam. Lah ya kan jumlahnya banyak itu. Iya. Nah kalau kita menjamin seumur hidup lebih dari 80 juta. Iya. Nah maksud saya jangan masuk di sini ya. Karena ketika masuk di sininya hanya akan menyudutkan. Kita coba lagi. Pandangan kita bagaimana sebenarnya tentang dunia perempuan. Bahkan kalau tadi PSK tadi, ya kenapa pasal-pasal di situ tidak menjerat itu. Meskipun mungkin di satu daerah tertentu bisa menjelaskan bahwa ya selain itu pelakunya yang penggunanya juga kena misalnya saya. Nah dari situ kita bisa melihat lebih adil. Kalau enggak ya perempuan pasti nanti cantik salah, seksi salah, kawin salah, cerai salah. Kalau dia mau ya. Padahal harusnya seksi dan hal-hal yang indah itu kita nikmati, kita ucap alhamdulillah gitu ya. Saya tidak mengatakan Bung Latif, tolong ditegur Bapak Ibu. Bapak Ira. Saya mau menambahkan ya, artinya mungkin banyak yang berpendapat seperti Mbak Faivi atau Mbak Niki gitu ya. Kenapa sih kok baru sekarang gitu kan? Sedangkan kalau saya atau sebagian besar mungkin ibu-ibu dan lain sebagainya yang concern terhadap ini merasa senang dengan hal ini kan. Karena memang ada 2 cara pandang yang berbeda dalam masyarakat gitu ya. Bagi sebagian yang merasa bahwa perbuatan atau prostitusi ini hanya sebagai tindakan asusila saja, maka dia hanya berpikir misalnya contohnya solusinya
lokalisasi, Lokalisasi, gitu kan. oke. Stop sampai di situ saja. Padahal sampai sekarang tidak pernah ada sukses story dari lokalisasi, dan kita harus ingat bahwa pemerintah pusat dan daerah, Kemensos sejak tahun 2012 sudah menutup 40 tempat lokalisasi. Tinggal memang pembinaannya saja ya, mungkin yang belum maksimal. Nah, yang paling baik dan benar di pemahamannya adalah sebetulnya prostitusi ini menurut saya, kalau saya pribadi merasa bahwa ini adalah salah satu tindak dari human trafficking, karena di situ ada mucikari yang memperdagangkan, ada prostitusi yang diperdagangkan, dan ada tarif yang dibayarkan gitu, dan biasanya ini mengarah ke tindakan kriminal. Karena apa? Ini merupakan rantai perdagangan manusia atas manusia. Nah, oleh karena itu solusinya ya regulasi gitu. Contoh Kalau human trafficking yang dikenakan, apakah ini kemudian tidak memperkuat polisi bahwa memang yang harus ditangkap adalah pelaku perdagangannya, sementara PSK-nya harus dianggap sebagai korban? ya, dalam regulasi itu memang harus yang mendapatkan artinya juga jeratan hukum ya. Selain itu adalah memang pengguna. Oke. Pengguna. Terus kemudian kalau prostitusi mungkin ya kena, terus kemudian juga mungkin harus dibina gitu. Tapi kalau sekarang ini kan KUHP kita hanya kepada Mucikarinya saja. Baik, oke. Mas Reza, pengguna dan pemainnya tetap tidak bisa? Saya pikir harus ada yang diluruskan ketika kita mencoba mempersepsi kemudian menyikapi fenomena pelacuran. Ada dua kategori pelacur menurut saya. Pertama adalah pelacur yang sejak tadi sudah dibahas. Manusia-manusia tak berdaya, saya tidak sebatas perempuan tapi juga bisa laki-laki. Manusia-manusia tak berdaya yang kemudian dieksploitasi karena terbelit hutang, karena kemiskinan dan seterusnya. Lalu diperdagangkan. Tubuh mereka tidak ubahnya seperti barang dagangan. Pelacur-pelacur kategori 1 ini memang pantas disebut korban. Konsekuensinya kita tidak hukum mereka, kita selamatkan mereka. Agar bisa sesegera mungkin keluar dari situasi perdagangan orang tersebut. Tapi ada kategori kedua, yaitu pelacur-pelacur yang sama sekali tidak berawal dari situasi keterpaksaan. Mereka secara sadar, mereka secara sengaja, bahkan mereka secara terorganisasi membangun sebuah imperium bisnis pelacuran. Sampai hari ini saya belum membaca satupun informasi bahwa dalam kasus AA dan juga beberapa pekan lalu kasus Dede, bahwa kedua pelacur tersebut memiliki mucikari yang memaksa mereka, yang mengintimidasi mereka andaikan kedua pelacur tersebut tidak mau melayani konsumennya. Oke. Berarti dugaan saya benar, tidak semua pelacur sesungguhnya pantas untuk mendapatkan simpati. Mendapatkan pembelaan. Mendapatkan pembelaan. Tidak semua pelacur pantas untuk kita posisikan sebagai korban. Tidak patut semua pelacur kemudian kita harus pikirkan bagaimana menyelamatkannya. Tetapi fakta menunjukkan bahwa tidak sampai hari ini bahwa ada orang-orang yang memang secara sadar, sengaja sekaligus terorganisasi membangun bisnis pelacuran itu. Nah, terhadap pelacur-pelacur kategori 2 ini menurut saya sapu bersih. Gilas habis mulai dari mucikarinya, tamunya atau konsumennya atau penggunanya plus pelacurnya sendiri harus dibabat habis. Kalau yang model pertama tadi yang seperti Kalau Fahira seperti yang bilang, Mbak Fahira katakan tadi saya sepakat. Pelacur kategori 1 yaitu pelacur alias korban tidak pantas dihukum, tidak patut diberi sanksi, tapi harus diselamatkan. Oke. Mbak Mariana, setuju Anda dengan kategorisasi seperti itu? Tidak. Menjadi pekerja seks buat perempuan itu berisiko. Mau ratusan juta. Berisiko penyakit. Dan tadi saya sudah bilang bahwa tubuh perempuan itu bukan mesin. Oke. Sehingga apa yang dia lakukan sebagai pekerja seks itu bisa membuat dia mati. Contohnya Dede. Dede apa Dede ya namanya? Ya, Nah, Tata. walaupun tidak ada mucikarinya, tapi dia bisa mati itu kan memang ada hubungan kekuasaan di antara pelanggan dengan pekerja seks. Yang punya uang itu pasti yang berkuasa. Jadi tidak ada yang normal dalam posisi pekerja seks. Atau tidak ada yang wajar dalam posisi pekerja seks, dia pasti berisiko dalam keadaan tubuhnya, kesehatannya, kesadarannya dan Maupun segala macam. ancaman kematian seperti Dan ancaman Tata itu. kematian meskipun dia bertransaksi sendiri dengan kesadaran dia. Kesadaran seperti apa yang dia punya kalau dia tahu risikonya itu luar biasa untuk dirinya. Jadi dalam hal ini yang paling diuntungkan adalah pembeli. Kalau ada mucikari sangat diuntungkan. Dari kesehatannya dia nggak beresiko, dia tinggal ngumpulin uang ya kan. Kemudian nggak apa-apa, dia nggak ada resiko, dia bisa kabur. Tapi kalau pekerja seks nggak bisa, dia pasti yang dikriminalkan. Dan makanya kalau melihat keadilan itu lihat teks dan konteks di balik
pelaku-pelakunya. Makanya dalam hal ini saya pikir polisi sekarang harus lebih modern melihat itu semua. Siapa pekerja seks, siapa mucikari, siapa pembeli. Dari sisi pembeli itu yang saya belum pernah dengar ada sesuatu yang bisa diselidiki gitu ya. Kalau alasan Pak Agus tadi KUHP-nya memang tidak bisa menjerat itu, apakah ada aturan lain misalnya undang-undang trafficking atau undang-undang ITE? Undang-undang trafficking bisa. Misalnya kalau pekerja seksnya itu dikorek bagaimana dia bisa sampai di tempat itu, dia bisa digali ceritanya ya. Kemudian mucikarinya itu kapan merekrut dia, dan itu kan ada definisi trafficking ya, ada pemindahan, ada perekrutan, ada pemalsuan dokumen dan segala macam, itu sudah jelas dalam undang-undang, itu bisa dicek lebih jauh. Tambah sedikit ya. Kalau saya setuju dengan Pak Reza, artinya kategori 2 itu memang harus kena jeratan juga karena berbeda motivasinya ya. Kalau yang satu mungkin karena dia ada kebutuhan ekonomi, kalau yang satu betul-betul karena gaya hidup, lifestyle gitu. Oke. Saya tertarik dengan kebutuhan dan gaya hidup ini. Tapi Cece dulu. Udah waktu? Hah? Boleh? Cece mau ngasih sesuatu? Boleh. Silakan. Ya. Jujur saja, coba ingin memberikan spirit kepada Polri kita. Karena, keprokan lah tuh. Karena sekarang kesempatan ya untuk Polri secara makro, untuk Pak Agus secara mikro, bahwa ini kesempatan yang baik. Untuk kembali coba katakan, mengembalikan nama baik. Memang gampang-gampang susah, karena apa? Kalau hanya untuk mucikarinya tidak terlalu sulit, sudah jelas di KUHP-nya. Tapi yang paling sulit adalah untuk para pelaku. Dan pembelinya. Itu, pelaku di sini pemain dua-duanya. Yang laki-laki yang perempuannya pelakunya itu ya. Itu sulit karena apa? Belum ada dasar hukumnya. Bagaimana kita akan menuntut kecuali kalau tertangkap basah. Ini kan tertangkapnya kering. Jadi susah kan. Nah, tapi ini tantangan. Jadi coba Pong memberikan spirit, buktikan bahwa Polri mampu. Oke. Selepas istirahat saya akan ke Pak Agus supaya Pak Agus membuktikan bahwa memang polisi mau dan mampu. Tapi kita akan istirahat dulu. Polemik segera kembali. Kita kembali di Polemik, kita membahas tentang prostitusi tak pernah mati. Mungkin sama dengan saya atau Anda juga mendapatkan lewat broadcast message atau lewat WhatsApp segala macam, ada daftar nama, singkatan-singkatan lengkap dengan harga. Kalau Mbak Paipi pernah dapat? Pernah dapat daftar-daftar seperti itu? Pernah, tapi saya nggak terlalu percaya. Kan ini kan bukan dari kepolisian, jadi saya nggak terlalu percaya. Nggak percaya karena harganya terlalu tinggi atau harganya terlalu murah? Ada yang terlalu murah. Terlalu murah ya? Ada yang terlalu murah. Ada yang terlalu murah? Ada yang terlalu mahal nggak? 200 ya ada ya? Iya. Nggak tahu deh saya. Kalau tanya Mas Wendo. Cuman kalau saya gini ya, saya nggak kebayang aja kalau dalam satu hari berbeda orang gitu, gimana ya rasanya? Berbeda. Mungkinkah begini gitu ya kalau lagi itu ya? Ya kalau pas orangnya ganteng lah, kalau pas enggak terus bau gitu gimana? Ayo, saya bingung loh. Saya bingung sama yang penjual dan pembeli justru. Kalau sama boleh saya mucil. komentar? Wow. Ya boleh, boleh. Saya terus terang orang yang enggan untuk berhahaha ketika bicara topik ini. Oke. Karena yang ada di dalam kepala saya itu adalah anak-anak saya. Dan saya harus kirim pesan tegas kepada mereka bahwa ini bukan sebuah isu main-main. Gitu ya. Kalau kita pakai asumsi bawah lah, 80 juta per 3 jam itu kecil dibandingkan dengan kemungkinan resiko penularan penyakit kelamin. Rusaknya tatanan kehidupan keluarga, plus gratifikasi seksual. Itu yang disampaikan Mariana juga tadi berarti ya? Ya, dengan demikian sesungguhnya kita berhadapan dengan kasus yang sangat parah dengan nominal yang jauh lebih besar lagi. Jadi kita jangan terpaku hanya pada angka 80 juta sebagai argo yang harus dibayar oleh seorang konsumen kepada pelacurnya.
Tapi kerusakannya jauh lebih besar lagi. Itu yang semestinya tidak kita lupakan. Oke, itu sebab kemudian Anda mendesak kepolisian untuk membongkar tidak hanya sampai mucikari? Tepat. Kalau memang dugaan publik benar bahwa ada sekian banyak pejabat yang sudah bermain-main dengan pelacur macam ini, maka pantas bagi kita untuk bertanya, para pejabat itu dapat uang dari mana? Kalau kemudian mereka tidak bisa memberikan jawaban yang baik, maka sudah pantas ini bukan semata-mata masalah pelacuran, tapi mungkin juga tersangkut masalah korupsi. Kendati demikian, saya ingin menyemakati teman-teman kepolisian. Ada teori yang mengatakan begini, kalau polisi ingin mendapat perhatian masyarakat, perhatian ya, tanganilah kasus-kasus yang menarik perhatian publik kelas tinggi. Terorisme, pembalakan hutan, narkoba, perdagangan orang, narkoba dan seterusnya. Kalau ingin dapat perhatian. Tapi kalau polisi ingin mendapat kepercayaan masyarakat, tanganilah kasus sehari-hari. Pelacuran adalah kasus sehari-hari. Dari hotel bintang 5 sampai gang sempit di dekat rumah saya, barangkali pelacuran sudah membahana kemana-mana. Dengan demikian, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kepolisian adalah tepat. Percayalah, betapapun ada polemik antar lembaga penegakan hukum, tapi kalau polisi konsisten membongkar habis kasus-kasus pelacuran macam ini, bukan hanya perhatian, bukan hanya masuk koran, tapi mendapat kepercayaan masyarakat. Dan mengembalikan nama baik tadi itu. Tepat, semakin baik lagi. Oke, membongkar tuntas itu maksudnya meneruskan seperti sekarang, hanya menahan mucikari dan menahan mucikari-mucikari lain? Saya tetap berpikiran untuk pelacur kategori 2 harus sapu bersih. Mucikarinya, tamu atau konsumen atau penggunanya, plus pelacurnya harus digilas habis. Oke, Pak Agus. Mbak Fahira dulu mau menambahkan sebelum ke Pak Agus. Setuju sekali dengan Mas Reza ya. Dan saya yakin bahwa apa yang dilakukan Polri ini sudah yang terbaik. Dan saya percaya bahwa ini tidak mungkin dilakukan Polri sendiri atau pemerintah sendiri. Ini harus melibatkan juga warga atau masyarakat. Kita harus bisa belajar dari negeri Tiongkok. Di Tiongkok itu untuk menjaring prostitusi online, itu mereka melibatkan warga. Jadi warga bisa menjadi polisi cyber. Tetapi memang warga itu diberikan hadiah, ada reward ya. Jadi misalnya dia melaporkan dapat reward ya. Kemudian dia melaporkan IP address dia dapat reward ya. Saya rasa kalau ada reward, orang Indonesia ini paling senang hadiah. Itu pasti akan sangat-sangat membantu gitu ya. Jangan artinya kalau tidak melibatkan masyarakat, jujur pasti akan repot. Ya, dan reward ini juga mungkin untuk RT-nya, RW-nya yang mau melaporkan gitu ya, yang tidak hanya menganggap bahwa itu kan urusan orang lain. Saya tidak mau mengurus, tapi begitu kita galakkan, Polri menggalakkan, pemerintah mensupport, DPR kemudian juga membuat rancangan undang-undang yang baik, yang masif. Saya rasa kita bisa mengatasi permasalahan ini. Oke, Pak Agus, sepakat dengan Mas Reza dan Mbak Fahira tadi bahwa ada kategori 2 yang dengan kerelaan melakukan ini juga harus ikut diberantas tuntas. Iya, tentunya saya tidak akan kategori 1 atau kategori 2 ya Mas Latif ya. Tapi apa yang tadi disampaikan Mas Reza sudah dijawab sebetulnya sama Mbak Fahira. Ya, sudah mendukung saya itu benar itu. Jadi begini, maksud saya begini. Seorang itu yang membantu polisi harusnya dapat reward. Nah, inilah upaya kita yang sekarang ini, yang sekarang sedang kita ungkap ini, salah satunya itu berkat peran serta masyarakat kita bisa membuka ini. Nah, apakah nanti orang yang sudah bantu kita mau kita bui sama dengan RA? Nah, tentunya ini nanti menjadi bahan pertimbangan lagi ke depan seperti apa. Sama seperti kita menangani kasus narkoba. Ya, seorang polisi yang kadang-kadang kan kita lihat polisi menyamar sebagai pembeli. Nah itu kan. Nah sekarang kalau misalnya polisi membeli, terus dia sama juga digerebek dengan yang penjual, masyarakat polisinya saja masuk kerangkeng katanya karena dia melaksanakan tugas, apalagi kita. Lebih baik nggak usah. Akhirnya bantuan kepada kita makin lama akan makin menurun. Tapi bukan berarti bahwa kita juga melegalkan. Tadi dikatakan oleh Mbak Fahira bahwa bagaimana kita membuat pernyataan bahwa kita perang terhadap prostitusi. Kita perang semua terhadap perilaku menyimpang, apapun itu bentuknya. Sehingga kita buktikan dengan pengungkapan-pengungkapan yang ada. Nah sehingga ke depannya kita berharap setiap kesempatan saya selalu mengatakan bahwa Polri nggak akan mungkin bisa bekerja sendiri. Peran serta masyarakat amat sangat kita perlukan. Nggak mungkin bisa. Kalau masyarakat sudah a priori
seperti pimpinan tadi sampaikan, mengembalikan nama baik sudah mulai susah. Itu kan kita bingung mau kemana kita bekerja tanpa support masyarakat gitu kan. Sekarang polisi tidur aja jadi masalah Mas gitu kan. Ya. Ya jadi bagaimana mengembalikan nama baik itu tadi Mas Reza sampaikan supaya lebih baik lagi itu semua kita serahkan kepada masyarakat. Tapi saya sambung Mas Reza tadi, saya kuatkan saja bahwa kenapa polisi berhenti hanya di mucikari? Apakah ada kendala undang-undang, kendala KUHP? Ya tidak, kita lihat yang tadi saya katakan untuk kasus RA ini, AA ini, memang kita banyak dibantu oleh orang lain, oleh pihak lain gitu kan. Nah kalau nanti yang disampaikan tadi oleh pimpinan, kalau tertangkap tangan pimpinan itu bukan tertangkap basah, tertangkap tangan mungkin akan berbeda penerapan hukumnya dengan kasus yang sedang kita tangani. Tapi bagaimanapun Pak Kabar Eskrim sudah memberikan dukungan kepada Kapolres Jakarta Selatan. Mabes Polri akan backup peralatan yang diperlukan untuk mengungkap jaringan-jaringan ini. Nah sehingga inilah harapan kita ke depan, hal seperti ini bisa kita lebih tingkatkan hasilnya. Tanpa lagi perlu misalnya kita menyiapkan ataupun meminta bantuan masyarakat untuk menjadi, mohon maaf ini mungkin Mas Reja ya, untuk menjadi informan atau menjadi apa istilahnya pembeli atau menjadi pemakai. Kita nggak perlu lagi, tapi kita sudah siap dengan peranata perangkat yang ada untuk bisa ungkap jaringan itu. Tapi yang sekarang ini memang kita terapkan pasal itu. Bukan tidak bisa menjangkau undang-undang lain Mas Latif, tapi memang situasi yang sedang kita hadapi saat ini sebagaimana yang tadi saya kemukakan. Oke, dukungan Kabar Eskrim kepada Kapolres Selatan. Apakah kemudian Polres Selatan bisa menghantam, menghalau seperti dugaan yang disampaikan oleh Mas Reza tadi. Jangan-jangan di dalam daftar itu banyak pejabat sehingga kemudian polisi tidak mau sampai ke wilayah itu. Iya, mudah-mudahan ini hanya pernyataan Mas Latif saja. Mas Reza tadi yang menduga-duga. Saya dengarnya dari Mas Latif. Mas Reza teman saya soalnya. Jadi begini, ya kita jangan a priori lah dengan dengan siapapun itu. Kita lihat proses saja ya. Jangan sampai ada kategori 1, kategori 2 ya Mas Reza, karena beliau sebagai psikolog tentunya dengan semangat beliau menyatakan seperti itu sebagaimana tadi Mbak Mardiana ya. Nah, Mariana menyampaikan juga persepsi beliau seperti apa. Kami juga seperti itu. Jadi kami tetap berpegangan pada aturan hukum yang ada yang kita terapkan itu, yaitu yang kami laksanakan. Kalau misalnya nanti memungkinkan ada undang-undang lain yang kita terapkan, karena ini kan masih berproses. Ya, apakah human trafficking, apakah mungkin undang-undang ITE, atau mungkin nanti kalau misalnya memungkinkan gratifikasi mungkin ya Mas Reza. Ya, tapi kan kita lihat kasus ini sementara kita terapkan KUHP 296 dan 506. Itu mungkin Mas Latif. Itu KUHP. Mbak Fahira, kalau Perda ini lokus deliktinya di Jakarta. Ya, ada Jakarta perda ini yang kita bisa punya pergub kan, kita punya pergub nomor 8 tahun 2007. Itu kan sebetulnya ya ibaratnya tempat kos-kosan saja sudah bisa ditindak ya. Bunyinya seperti apa? Kenapa kos-kosan artinya jadi yang memfasilitasi dan lain sebagainya itu betul-betul bisa kena jerat hukum gitu ya. Dan memang perda-perda inilah yang harusnya dimiliki oleh seluruh wilayah di Indonesia. Di Indonesia ini kan kita punya 530 kabupaten kota ya. Seandainya seluruh kepala daerahnya mau punya niatan memberantas penyakit sosial seperti ini, harusnya bisa, karena ini sudah bisa dijadikan satu awal yang baik lah gitu. Oke. Mbak Niki, ini awal yang baik. Jangan takut sama polisi, makanya dari polisi nggak langsung Mbak Niki tadi kesana dulu. Baru keluar soalnya. baru nyium udara bebas, jadi kalau ngeliat yang seragam-seragam coklat tuh agak-agak deg-degan gimana gitu. Belajar dari ini yang lebih lama. 5 tahun ya. Yang lebih lama itu. Gimana? Anda setuju bahwa polisi harus menindak keseluruhannya? Setuju banget. Karena biar gimana pun perempuan-perempuan itu adalah merusak hubungan orang lain ya secara tidak langsung ya kan. Terus anggaran buat para istri juga menurun. Jadi ya ini kan setuju banget gitu, karena ya generasi kita tuh kan makin lama makin banyak ya. Apalagi ditambah yang kayak begitu. Kayaknya Niki agak sedikit kasihan aja gitu loh, kok sampai separah ini ya perempuan. Tapi kalau Niki sih mikirnya kalau yang sekarang sedang terungkap itu mikirnya adalah di kelas A dan B. Mereka tuh lebih mentingin lifestyle ya.
Mereka padahal udah tahu resikonya pasti akan kena penyakit begitu kan. Tapi dia nggak pernah mikirin itu. Yang penting gue dapat tas Hermes, ya udah kayak gitu. Ya, itu emang harus diberantas sih sampai ke akar-akarnya. Saya begitu. tertarik soal lifestyle ini. Iya. Bagaimana kita melihatnya? Apakah kemudian kalau postur finansial misalnya, ada artis kita bisa lihat dari karyanya, kaset, film dan segala macam, oh penghasilannya sekian, gaya hidupnya seperti ini masih pantas. Apakah kita bisa melihat itu di kalangan artis? Ini nggak ada albumnya, nggak ada ini kok tasnya tas merek dunia gitu? Dengan jelas itu bisa terlihat gitu kan. Kayak aku punya beberapa temen yang mungkin masuk TV 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu kan. Tapi mobilnya udah Porsche, Ferrari gitu kan. Dia bisa beli apapun yang dia mau gitu kan. Lah Niki aja yang udah 3 tahun masih Honda Civic gitu. Iya. Belum ganti-ganti gitu kan, yang udah jelas muncul hampir tiap hari gitu. Ya Niki agak sedikit gimana ya, kayak kok mereka apa nggak mikir nanti ke depannya akan terjadi apa gitu kan. Pertama mungkin kalau untuk urusan tahu orang banyak mungkin mereka udah tutup muka ya, maksudnya ya udahlah ya, toh gue juga nggak ganggu siapapun gitu kan, toh gue juga nggak merugikan siapapun. Cuman ya kayak apa ya jadinya ya, Om bingung juga aku kalau ngejelasin kayak gitu. Ya mungkin karena mereka gini loh, kayak temen Niki sama temen yang satu lagi, dia pakai tas Hermes nih, gue juga mau gitu. Tapi kan kerjaan minim banget ya, jadi mereka ya mau nggak mau kenalan sama satu orang, akhirnya ngomong-ngomong, gue begini, akhirnya dikenalin, akhirnya jadi gitu. Jadi punya tas atau jadi apa? Jadi punya tas, kayak gitu. Ketemu om-om baik hati yang mau beliin tas. Kalau ketemu gitu. om-om yang baik hati, bisa dinikahin, alhamdulillah gitu kan. Cuman kan kebanyakan om-om yang baik hati ini sekarang jarang kayak gitu. Kalau om sana baik hati? Saya baik hati sama istri saya sendiri. Iya. Iyalah, siapa? Masa sama istri orang lain kan ya. Ketahuan. Enggak gini, itu bener lah. Ada gejala-gejala, makanya saya nggak setuju. Harus diberantas gini-gini. Ntar lah. Bung Reza, Bung Uli tadi mengatakan harus disikat habis. Jangan kasih ampun. Ntar dulu lah. Enggak, itu kan buat cewek-cewek yang matrenya, yang mentingin lifestyle-nya. Bukan, karena gini, ini kita. Polisi kita tidak mendukung ke arah itu. Itu terjadi misalnya perselingkuhan atau perpelaturan atau perzinahan atau kalian pakai bahasa yang lebih sadis lagi terjadi di hotel-hotel. Lah gimana polisi kita mau nyuruh hotel-hotel, kalau mau yang nginep sini tanyain dulu surat nikahnya. Nah kan, udah bawa kondom apa belum? Nah kan, lebih repot lagi kan. Bukan, ini supaya kita ngelihat bener, ini realitas empirisnya semacam ini. Boleh, bahwa saya setuju. Itu diberantas, inilah cara-caranya, pendekatannya. Ayo kita sambil melihatin, karena kita nggak bisa antem kromo aja. Kalau antem kromo aja, tadi di daftar itu NM itu cuma 40 juta. NM? Iya. NM itu siapa? Saya nggak tahu, mungkin nama kamu siapa, Nena? Yang utang aku janda, yang lain punya suami, jadi ke aku kan, ya ampun. Bukan dia, bukan. Ini daftarnya jadi banyak, beda. Di sana nggak ada NM, di sini Makanya, ada. kalau itu kita percayai sebagai ini kan, seneng amat ini di belakang, boy. Iya. Bukan, ini kalau kita hanya sekedar gini, kalau kita melihatnya ini dengan harus serius, ini permasalahan iya. Tapi kita mendekatinya bisa macam-macam. Bahwa sederhana aja lah. Siapa artis yang tampil di TV 6 bulan sekali kok bisa begini? Nah udah. Bung Latif tiap hari di TV, di radio kok. Nah, masih naik angkot. Iya. Kreditnya aja belum lunas. Enggak apa-apa. Nah inilah sebetulnya bagian-bagian yang akan bisa. Kalau pencegahan ini, Mariana, ini dari sisi perempuannya, kita masuk. Dari peraturannya kita bisa mendukung itu untuk pencegahannya. Jangan interupsi dulu, Bimba. Jangan interupsi. Interupsi pimpinan. Karena belum selesai. Karena kalau kita kembali ke temanya tadi, belum kita lari mengembalikan nama baik polisi segala macam, enggak lah. Nama baik itu Pak Polisi balik sendiri selama Bapak benar. Titik, udah. Iya. Oke, Bapak Hira ya. Saya interupsi ya, artinya memang akan ada orang-orang yang punya pendapat seperti Bang AA. Akan ada orang-orang yang seperti nama Mas saya Reza. Arswendo, Bu. Nama saya Arswendo, bukan AA, Bu. Arswendo.
Terus kemudian akan ada orang yang seperti Mas Reza dan saya dan banyak orang tua mungkin di samping kiri saya juga akan berpendapat seperti itu bahwa artinya kita harus support polisi ya dalam hal apa? Sebagai anggota dewan yang baik ya, teman-teman saya di sebelah di DPR itu yang mesti mulai memikirkan lah. Artinya bolehlah kita belajar ke Swedia ya, ke Swedia. Swedia juga Kanada ya. Kanada, kita perlulah belajar dari mereka. Artinya kan secara signifikan terbukti dengan adanya regulasi bisa menurunkan angka itu. Regulasi, Kan kata kuncinya adalah regulasi. Kata kuncinya regulasi. Selama belum ada regulasi, selama belum ada revisi KUHP, ya ini hanya akan jadi semacam apa ya? Permainan atau sandiwara saja. Dan juga harus diikuti oleh polisi-polisi di wilayah yang lain. Jangan hanya di Jakarta Selatan saja. Saya garis bawahi regulasi, tapi kita tahan dulu, Mariana. Kita harus istirahat. Polemik segera kembali. Kita kembali di polemik, kita membahas tentang prostitusi yang tak pernah mati. Tadi ditanya Mas Wendo, ini yang sebelah Cepopong siapa? MB, Mamat Botak. Tugasnya di sini menjaga palu Cepopong supaya tidak dicuri. Takut hilang. Karena kasus kemarin palu pernah hilang, jadi harus dijaga oleh MB, Mamat Botak. Silakan Mbak MA. Iya, saya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Saya setuju dengan Mas Arswendo bahwa harus dilihat dulu, apalagi karena Mas Wendo ini adalah juga budayawan. Dia selalu melihat dari sisi kebiasaan masyarakat. Karena misalnya kayak di Indramayu itu banyak sekali perempuan diprostitusikan. Kalau kita bilangnya perempuan dilacurkan. Mereka sepertinya memang sadar bahwa mereka itu nggak apa-apa sih melacur, sudah budaya gitu kan. Jadi kalau dibilang Nikita tadi dia sadar, tapi bukan berarti terus langsung diperangi, ditumpas, itu mengerikan ya. Jadi maksud saya begini, kemudian juga soal prostitusi selalu dikaitkan dengan cewek matre. Enggak begitu juga, dalam budaya kita sebetulnya yang punya uang lah yang berkuasa, maka dia yang menentukan apa saja. Sementara yang matre, yang disebut cewek matre itu adalah perempuan yang membutuhkan uang, sekalipun itu lifestyle. Nah sekarang kalau soal lifestyle itu kan dalam kesadaran tahap mana masyarakat kita, dalam hal ini perempuan. Nah ini Mas Wendo lebih tahu sebetulnya bisa menjelaskan soal itu. Nah kemudian di luar negeri itu juga bukan dalam rangka perang terhadap prostitusi, tetapi dalam rangka justru melindungi perempuan pekerja seks. Karena ketika pelanggan itu yang lebih dikontrol, hilang namanya pekerja seks. Jadi perempuan-perempuan tidak lagi ketika tidak ada yang mau membeli, maka penjajah akan hilang sendiri. Dan dia diberi santunan justru melalui pekerjaan yang lebih baik, terus kemudian bantuan sosial, sehingga dia punya pilihan untuk bisa bekerja yang lain. Nah, karena memang orang menganggap bahwa menjadi pekerja seks itu gampang gitu, masa nggak bisa berimajinasi sih bagaimana? Betul tadi kata Mbak tadi kan, setiap malam harus dengan berapa laki-laki. Saya pernah menangani 5 anak di bawah umur yang dilacurkan dari Kalimantan, di trafficking itu 10 tahun yang lalu, dan tinggal di kantor saya selama seminggu untuk pemulihan. Ditemani oleh Mabes, kerjasama dengan Mabes. Dulu Pak saya di Jurnal Perempuan dulu pernah, mungkin Bapak ingat. Nah itu dijejelin narkoba sehingga dia nggak merasa apa-apa ketika melakukan hubungan seks dengan pelanggan. Siapa yang pungutin uangnya? Mucikari. Jadi dia berhubungan seks dengan tidak sadar supaya dia tidak merasa sakit. Dan itu akhirnya apa coba? Kita tes di kantor saya, dites ternyata dia hamil dan dia kena HIV AIDS. Nah itu kalau Anda bilang ditumpas, itu mengerikan buat saya, buat kita banyak perempuan yang mungkin karena saya masuk di dalam persoalan itu, jadi saya tahu betul gitu bahwa perempuan itu beda-beda nasibnya ya, nggak sebaik kita gitu ya. Kita ini nasibnya baik sekali, nggak jadi pelacur ya, udah bisa jadi narasumber ya kan. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Saya ingin Mas Arswendo lihat secara
budaya barangkali ya, budaya masyarakat kita. Sebelum ke Mas Wendo, silakan Bapak Ya, Hera. saya ingin menambahkan, artinya apa? Kan tadi sudah jelas bahwa menumpas itu saya rasa kalau dari yang pengertian saya bukan artinya kemudian kita membunuh si pelacurnya ya, tetapi artinya kita tidak boleh, menurut saya artinya ya, tidak boleh pesimis terhadap budaya ya. Kalau memang budaya itu memberikan dampak yang buruk terhadap masyarakat, apalagi sampai ke penyakit dan lain sebagainya, kenapa kita tidak merubah budaya? Ya kan, oleh karena itu tugas anggota dewan ya, sahabat-sahabat saya di DPR itu sekarang membuat regulasi. Karena apa? Tidak mungkin kita kalau tidak mau memulai sesuatu ini ya, kalau ini hanya jadi pembicaraan, terus kemudian rame-rame terus diam ya, tidak ada follow up gitu ya. Setelah adanya polemik ini, ya ini tidak akan bisa terbasmi dengan baik, dan membasminya ini kan maksudnya juga baik. Ya, untuk menyembuhkan penyakit sosial yang ada di sekitar kita. Oke, Gitu. baik. Saya ke Mbak. Iya, Pak Ipi minta, nggak minta juga saya kasih. Oh iya dikasih ya. Silakan, apa? Iya. Saya ingin meluruskan sedikit. Mungkin saya itu sama seperti Mas Aswendo ya. Kenapa saya itu ketawa-ketawa hahi? Bukan berarti apa-apa. Di sini kayaknya serius banget gitu Iya, kan. iya, iya, Makanya iya. saya agak sedikit bercanda karena saya juga pekerja seni ya. Oke. Seniwati. Saya juga sebenarnya agak apa ya? Simpati juga tetapi juga agak geram juga. Jadi ini ada dua sisi. Yang satunya memang di sisi lain yang ada yang bilang memang bahwa itu memang karena kebutuhan ekonomi. Satu lagi karena lifestyle. Gaya hidup ya. Tapi hidup itu kan pilihan ya. Oke. Jadi ada halal ada haram. Tiap orang jika sudah memilih yang itu ya sudah berarti memang tanggung jawab dia masing-masing gitu. Tapi yang pengen saya luruskan adalah saya rasa biar adil memang tidak ada mucikari, tapi penjualnya juga, pembelinya juga harus diusut gitu. Tapi yang saya bilang tadi, kayaknya kalau urusan artis kenapa mesti Dihebohkan. hebohkan Oh. gitu. Kalau Tapi yang memang lain sih enggak. karena mungkin karena dunia artis itu kan disorot ya. Tiap gerak-geriknya baik buruknya itu selalu dilihat. Jadi saya nggak heran juga. Kalau kayak kejadian yang kemarin kayak si Ariel tuh kan kasihan gitu ya. Ya. Dia kan istilahnya ya memang mungkin ada apa ya secara seksual itu ada kelainan dengan suka menyuting gitu. Tapi kan sebenarnya nggak pantas juga untuk Oke. di penjara gitu. Kasihan juga loh. Kasihan juga, oke. Iya jadi Baik. ada hal yang mesti kita luruskan baik itu undang-undangnya mungkin supaya lebih tegas mana yang lebih harus dihukum gitu. Bicara tentang artis yang disoroti, Anda punya pengalaman seperti Niki tadi, ada artis sebenarnya bisa gampang dilihat nih, ini artis yang jarang muncul di TV, tapi gaya hidupnya melebihi orang yang muncul tiap hari di TV? Iya Punya pengalaman sebenarnya bukan seperti itu? rahasia umum itu Mas. Semua orang juga udah tahu sebenarnya, cuman kan nggak bilang-bilang. Berarti cuma saya yang nggak tahu sama Mas Wendo. Cuman ya itu tadi, hidup itu pilihan. Jadi mungkin pilihan mereka seperti itu. Oke. Saya lebih baik ya sederhana dulu lah. Sederhananya apa? Hidup sederhana. Artinya ya saya rela sekarang buka warung. Kecil-kecilan ya begitu Iya, gitulah. iya. Demi nafkah. Apa? Warung yang mana yang dibuka? Oh, Buka warung. warung apa? Tolong dijelasin. Ya, kafe dan bistro. Kafe dan Iya, bistro. iya sih. Oke, baik. Mas Wendo, dari segi budaya, Makanya kita saya tentu nggak mau ini terus-terusan terjadi seperti ini. enggak. Kasus kayak prostitusi itu mungkin masih akan terjadi lah. Dari dulu juga udah diurusin. Ketika tahun 70-an udah beredar lah artis namanya ini dengan tarifnya juga. Dan tidak terbukti secara jelas, tapi masyarakat udah dihantui begitu. Ini pun begitu. Tidak berarti bahwa ini tidak ada harus pembatasan atau pengaturan, enggak. Cuman janganlah kita terpukau ini lalu terus udah kita serbu mereka ini. Ya. Kaum berzina ini loh. Yang berzina itu ya suami-suami kita sendiri. Oke. Memang pelakunya siapa lah. Nah dari sini mungkin kita bisa melihat bahwa udahlah kalau memang suka sama suka misalnya saja. Dan yang punya membantu yang kurang nggak ada salahnya lah. Nggak ganggu siapa-siapa. Bahwa itu kan mungkin nanti kita akan aturan tata kramanya, mungkin ajaran moralnya
baru kita bicara. Tapi ini bukan soal satu benar, satu salah. Do and do-nya bukan di situ. Kalau menurut pendapat saya, karena ini masih akan terus berlangsung. Selesai kita ini pun SMS kita mungkin mulai, oh ya nanya ini berarti Bung Latif sudah bisa dapat dikontak misalnya. Ya, siapa tahu, kan untuk acara yang lainnya, jangan lupa ya. Oke, Mas Reza, kalau kita bicara regulasi macam apa lagi yang kita butuhkan? Justru saya ingin beringsut dari situ. Bicara silakan. tentang ketertiban, bicara tentang keadilan, bicara tentang hukum yang hidup, tidak melulu harus berdasarkan regulasi. Justru ada sebuah ungkapan klasik. Semakin banyak regulasi, semakin banyak aturan tertulis di sebuah negara, sesungguhnya semakin bobrok negara itu. Menurut saya, bicara tentang artis yang menjadi pelacur, atau jangan-jangan harus dibalik, pelacur yang menjadi artis gitu. Teman-teman di kepolisian sudah menekan tombol yang sangat baik. Kegelisahan publik atau paling tidak, kemasgulan saya sudah terjawab. Bahwa masalah pelacuran bukan masalah yang harus dikesampingkan, tapi harus digilas. Persoalannya tidak cukup sekali lagi bagi polisi untuk bekerja sendirian. Tanpa harus menunggu revisi KUHP, tanpa harus menunggu ada regulasi tertulis, masyarakat punya mekanisme yang disebut sebagai sanksi sosial. Tinggal lagi pendisiplinan diri. Kalau ketahuan ada artis yang suka meniduri anak orang maupun istri orang, yang namanya tadi sudah disebut oleh Mbak Faifi. Faifi, ya. Jangan, yang tadi yang masuk TV. Jangan beli CD-nya. Oh ya. Jangan kasih panggung ke dia. Jangan lagi nyalakan TV yang menyiarkan sinetronnya. Sanksi sosial macam itu saya yakin bisa dilakukan sekarang juga tanpa harus menunggu regulasi dan efeknya luar biasa terhadap artis-artis sekaligus pelacur itu. Baik, bagus. Saya tambahin ini. Sanksi sosial ini bagus. Cuman yang diteorikan Bung Reza ini susah. Dia main sinetron kayak begitu atau main kayak gitu, jangan nonton CD-nya, malah kita cari. Tapi gini, ada peristiwa di Indonesia ini dan semuanya tahu sanksi sosial ini tadi, artis yang top, yang hebat, ketika melakukan sesuatu yang tidak benar, nah itu artinya dengan suami orang lain, tiba-tiba itu berhenti, bukan sekedar sanksi sosial. Ini baru teorinya. Sponsornya dia yang memberi duit dia untuk iklan menarik diri. Dengan dia putus. Itu putus. Sanksi komersial berarti ya. Pak Agus 1 menit. Ini tombol katanya sudah dipencet oleh polisi, polisi yang harus meneruskan. Iya, memang sampai saat ini kita tetap proses gitu. Tetap proses, makanya kita ikuti semua. Masyarakat bisa melihat kinerja polisi sehingga nanti mudah-mudahan ini bisa cepat kita tuntaskan. Tapi mungkin saya agak sedikit tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Reza tadi. Beliau yaitu dari awal saya sudah sampaikan bagaimana emosi beliau menghadapi situasi seperti ini. Tapi bagaimanapun kita tetap aturan ataupun pegangan perundang-undangan harus tetap kita jadikan pedoman. Ya, karena apa? Sebelum itu nanti kita dikatakan kriminalisasi lagi. Sebelum ada peraturan itu kita tidak boleh menghukum. Tapi bagaimanapun juga mungkin keprihatinan itu perlu. Tapi kalau tadi misalnya, ini kan baru list ini Mas Reza. List ini belum tentu juga benar. Siapa yang mengirim juga kita tidak tahu, tidak bisa kita pertanggungjawabkan juga. Tapi kalau kita langsung vonis orang ini tidak boleh gini, tidak boleh gini. Itu kembali lagi. Berarti kita sudah istilah sekarang Ibu Fahira tuh istilahnya lah membunuh karakter jadinya. Kan kasihan juga. Terutama kita sekarang misalnya AA ini yang sudah jelas apabila nanti divonis bersalah, nah itulah dulu. Yang lain nanti kita lihat apakah betul yang list ini ada ataukah tidak. Ya kita beri aja kesempatan untuk melanjutkan hidupnya. Mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Kan? Baik. Ya Cek. Baik. Cece terakhir sebelum mengetuk palu silakan sampaikan solusi dari persoalan yang kita bahas pada hari ini. Katanya mau nembang tadi, Cece mau nembang itu. Nggak kuat bayar nih kita udah. Ayo Cek, tutup Cek. Baik, kita ambil hikmahnya. Dari kasus ini kita ambil hikmahnya. Walaupun tadi sudah disampaikan bahwa prostitusi tidak akan pernah mati. Tapi itu bukan berarti bahwa kita harus pen. Justru koma, bagaimana kita ikhtiar.
Ikhtiar itu wajib. Walaupun belum tentu dengan ikhtiar ini nanti prostitusi akan mati. Karena memang itulah selama manusia ada di dunia ini prostitusi tidak akan hilang. Nah, apa yang Cepopong maksud? Ya kan? Jangka panjangnya adalah Bapak AA ya, pendidikan, dan pendidikan. 3 lingkaran pendidikan. Pendidikan di lingkungan keluarga termasuk agama. Kemudian pendidikan di lingkungan formal sekolah termasuk budi pekerti. Dilengitkeun atuh da aya nama budi pekerti teh. PMP dihilangkan. Sekarang sudah ada lagi karena Komisi 10 gedor-gedor meja. Sekarang sudah ada lagi ya. Mudah-mudahan itu adalah ikhtiar. Kemudian kita ambil hikmahnya untuk para perempuan termasuk Cepopong. Ya, apa hikmahnya? Kejadian-kejadian ini semua Pak AA pasti perempuan atau yang paling goreng. Perempuan yang dirugikan. Karena apa? Dalam filosofi Karuhun Sunda ada istilah begini, mahala mahayu. Ya, bahwa perempuan itu diibaratkan dengan ringgit zaman Belanda. Ringgit tidak boleh cocot sedikit pun. Tapi kalau laki-laki punten, bagus punten ya laki-laki ini hanya benggol. Kalau benggol itu walaupun penyok masih tetap payu. Jadi walaupun ini yang 2 ini laki-laki perempuan, ini 1000 perempuan, ini yang perempuan hanya 2 laki-laki, tetap perempuan yang jelek. Ya, jadi dengan ucapan terima kasih atas partisipasinya, selamat malam dan semoga apa yang kita lakukan ada manfaatnya. Saya tutup dengan sekali lagi terima kasih. Oke, ya terima kasih Cepopong, terima kasih para narasumber yang hebat-hebat. Dan juga terima kasih kepada mahasiswa Menwa dari Bani Saleh Bekasi dan juga dari GMNI. Dan pemirsa, sampai di sini polemik malam ini mudah-mudahan ada hikmahnya untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Sregar, pamit.